Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin, ya Allah, amin. Pernah nggak sih kamu mendengar tentang tanjakan berbahaya atau kamu pernah melewati tanjakan berbahaya yang ada di daerah kamu? Tapi pernah nggak kamu dengar ada loh tanjakan yang selain berbahaya, tapi juga angker? Mau tahu tanjakan-tanjakan mana yang angker di Indonesia? Kita lanjut aja ke videonya. Tanjakan Tarahan. Tanjakan Tarahan terletak di wilayah Lampung, yaitu sebuah provinsi yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Namun, ketenangan alam yang ada di tanjakan ini seringkali terganggu oleh kisah-kisah mistis yang menyelimuti wilayah ini. Menurut kepercayaan beberapa orang, ada dua sosok makhluk astral yang konon menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di sana. Masyarakat setempat percaya bahwa di tanjakan Tarahan berdiam dua sosok makhluk astral yang memiliki pengaruh negatif terhadap lalu lintas di wilayah tersebut. Dipercaya bahwa mereka berdua menjadi penyebab seringnya terjadi kecelakaan tragis yang merenggut nyawa para pengemudi dan penumpang di sana. Meskipun tidak dapat dipastikan secara ilmiah, kepercayaan masyarakat sekitar terhadap keberadaan makhluk astral ini tetap kental dan banyak juga pengemudi yang berusaha untuk tetap waspada ketika melewati tanjakan ini. Di balik pesona alam dan keindahan panorama yang dimiliki Lampung, terdapat kisah misteri yang menyelubungi sejumlah tempat, termasuk di antaranya adalah Tanjakan Tarahan. Tanjakan Tarahan juga dikaitkan dengan legenda tentang siluman buaya besar. Konon ada cerita bahwa seekor buaya raksasa berkeliaran di wilayah sekitar tanjakan. Ekor buaya yang tiba-tiba sering muncul di tengah jalan diduga menjadi penyebab dari beberapa kecelakaan mengerikan yang pernah terjadi di sana. Masyarakat setempat meyakini juga nih bahwa buaya tersebut merupakan makhluk gaib atau juga siluman yang meresahkan dan memiliki kekuatan supranatural. Karena itu, pengemudi yang melewati tanjakan ini sering mengucapkan doa atau memberikan persembahan untuk memohon keselamatan. Sebenarnya untuk doa itu kita memang harus selalu berdoa sebelum berkendara ya kan, atau mau pergi keluar, bahkan ada juga ya kan doa keluar rumah. Ya seenggaknya berdoalah meminta perlindungan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kepada Tuhan masing-masing lah, sesuai kepercayaan masing-masing. Yang ketiga ada Tanjakan Gombel. Tanjakan Gombel terkenal sebagai salah satu tempat paling horor di Semarang, Jawa Tengah. Tanjakan yang penuh misteri ini sering dikaitkan dengan hantu Indonesia, yakni Wewe Gombel. Awalnya tempat yang kini dikenal dengan Tanjakan Gombel adalah makam pecinan luhur para etnis Tionghoa. Pada zaman penjajahan Belanda, tempat tersebut diubah menjadi jalan. Warga Semarang yang beretnis Tionghoa melakukan perlawanan atas rencana pembangunan jalan itu karena menurut adat mereka tidak main sembarangan kalau mau memindahkan jenazah. Hingga saat ini masyarakat meyakini bahwa beberapa jenazah belum terpindahkan alias masih terkubur di bawah tanjakan itu. Hal tersebut sering dikaitkan dengan misteri-misteri yang terjadi di Tanjakan Gombel. Kecelakaan-kecelakaan atau peristiwa di luar dugaan seperti mogok yang terjadi di Tanjakan Gombel, Semarang memang masih menjadi misteri sampai saat ini. Beberapa dikaitkan karena penunggu di jalan tersebut merasa terganggu, hingga akhirnya hantu yang disebut Wewe Gombel itu meneror pengendara supaya terjadi kecelakaan. Yang selanjutnya di sini ada Tanjakan Pengantin di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ada sebuah tanjakan yang sering menelan korban akibat kecelakaan. Tanjakan tersebut nih dikenal dengan Tanjakan Penganten. Tanjakan itu mulanya bernama Tanjakan Cisandaan, namun karena konon kabarnya banyak rombongan pengantin yang kecelakaan di sana, masyarakat mengubah namanya menjadi Tanjakan Penganten atau Pengantin. Tanjakan tersebut terletak di Jalan Raya Pakenjen,
Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, sekitar 50 km jaraknya dari pusat perkotaan Garut. Jalan menanjak itu terletak di sebuah tebing. Tanjakan ini bermedan curam dengan tingkat kemiringan sekitar 45 derajat. Jalannya memanjang sekitar 700 meter. Tanjakan tersebut menyimpan cerita mistis. Menurut cerita masyarakat setempat, konon kabarnya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengantin di tanjakan tersebut. Tanjakan pengantin ini memang cukup terjal untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang belum terbiasa melewatinya. Terdapat jurang di samping kiri dan juga tebing setinggi 100 meteran di sebelah kanan jalan. Setelah menurun sejauh 700 meter, jalan kemudian menukik ke kanan. Selain itu, kabut yang kerap juga turun di waktu-waktu tertentu, seperti setelah hujan turun ya, membuat jalan ini juga berbahaya untuk dilalui. Beragam upaya dilakukan juga oleh pemerintah untuk mengantisipasi kecelakaan di jalur ini. Awal November 2019 lalu, polisi memasang bronjong dan pembatas jalan untuk meminimalisir kendaraan yang terjun ke jurang. Ahmad Fauzan alias Ojan, seorang warga Pakenjeng yang kerap melintasi jalur itu, menurut Ojan, pada tahun 2013 lalu ada rombongan pengantin yang terlibat kecelakaan tunggal di tanjakan itu. Jadi nih kata Ojan ya, pada saat Ojan itu masih SMA, waktu itu Ojan inget banget karena ada pengantin yang kecelakaan di tanjakan tersebut. Tapi alhamdulillahnya korbannya memang luka parah ya, tapi nggak sempat meninggal itu untungnya. Rombongan pengantin itu berasal dari Jawa Tengah, jadi ada seorang laki-laki dari Jawa Tengah hendak menikahi wanita asal Bungbulang, dan sejak saat itu tanjakan Cisandaan ini lebih dikenal dengan nama tanjakan pengantin. Menurut mitos di masyarakat setempat, jika seorang pengantin mau melintasi jalur itu, pengantin harus turun dulu dari kendaraan saat melintasi tanjakan pengantin. Dia harus berjalan kaki ya. Nanti kalau udah sampai di bawah, pengantin naik lagi ke mobil. Selanjutnya dan yang terakhir, ya siapa sih yang gak kenal sama tanjakan ini? Tanjakan Emen. Tanjakan Emen dengan segala keunikannya, karena setiap ada kecelakaan di Tanjakan Emen, Kampung Cicenang, desa atau kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, titik terjadinya kecelakaan kerap berada pada posisi yang sama. Situasi tersebut memunculkan kembali opini di masyarakat tentang mitos yang selama ini beredar di jalur Tanjakan Emen. Banyaknya kecelakaan di jalur tersebut sering dikaitkan dengan sosok hantu penunggu bernama Emen. Emen dikenal sebagai seorang supir oplet jurusan Lembang Subang pada tahun 1955 yang mengalami kecelakaan di Tanjakan Emen dan juga meninggal. Nama Emen sendiri bukan nama sebenarnya ya, melainkan nama panggilan. Nama aslinya adalah Taing. Anak kedua Taing yaitu Adang Edi Kurnaedi yang tinggal di Kampung Bewak, Kabupaten Bandung Barat, mengungkapkan nama Emen merupakan nama panggilan dari teman-teman ayahnya sesama supir oplet. Taing lebih dikenal dengan nama Emen sebabnya kecanduan menonton permainan cemen saat nunggu penumpang di terminal Mandarin Lembang. Taing bercerita ayahnya mengalami kecelakaan saat mengendarai oplet di Tanjakan Cicenang pada September 1956 sekitar pukul 10 pagi. Ia tengah membawa 12 orang penumpang. Tepat di jalanan menurun, rem oplet yang dibawanya blong kemudian menabrak tebing dan terbalik dan juga terbakar. Saat itu sebelum meninggal, bapaknya yang mengalami luka bakar parah sempat dibawa ke Rumah Sakit Ranca Badak yang kini menjadi RSHS. Sementara 12 penumpangnya juga ikut meninggal. Pasca kematian Taing, kecelakaan ini banyak terjadi di lokasi tersebut karena rem blong dan mobil tidak terkendali. Banyak juga korban yang kehilangan nyawa. Katanya entah awalnya dari mana, para pengguna jalan sering membuang sebatang rokok saat melintas di Tanjakan Emen. Gak hanya itu, mereka juga melemparkan uang recehan atau sekedar membunyikan klakson dengan harapan tidak diganggu dan juga selamat sampai tujuan.
Ada yang mengatakan penyebab kecelakaan di jalur Cicenang lebih disebabkan kondisi kendaraan dan supir, sebab selama lebih dari 30 tahun ia menjadi supir angkutan Elf Subang Bandung di jalur tersebut itu baik-baik aja. Dia juga meminta agar masyarakat tidak mengkaitkan kecelakaan dan penampakan sosok aneh di sekitar Tanjakan Emen dengan cerita kematian ayahnya yang gentayangan. Segitu dulu aja video dari aku, semoga terhibur dan juga informasinya nyampe. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.